Tadi untuk menambahkan apabila ada yang tidak muncul di siswa ini mengubah dari atas dan bawah secara bergantian. Apabila masih belum masuk juga si anak, ini bisa dikeluarkan dulu si anak dari kelas. Jadi di sini si anak bisa dikeluarkan dulu lalu dimasukkan kembali. Maka setelah melakukan perubahan di sini, anak akan lebih mudah untuk masuk ke sini. Nah, seperti itu. Ya. Nanti apabila si anak mengerjakan, saya coba mengerjakan. Si anak sudah mengerjakan, maka statusnya akan berubah. Ya. Nanti status di sini ada yang sedang mengerjakan, ada yang dikumpulkan seperti ini. Nah, dikumpulkan ini nilainya tidak muncul. Nah, kita bisa memeriksa kembali. Nah, ini ada hasil si anak. Nah, diperiksa ini apabila ada soal eseyan panjang, ini kita bisa merubah nilainya. Seperti itu. Tetapi kalau yang short answer seperti ini, dan option seperti ini, maka ini bisa si anak langsung muncul. Untuk memunculkan nilai ke anak, bisa diklik, lalu kembalikan. Maka hasilnya akan muncul di anak. Seperti itu. Nah, lalu akan masuk ke menu kembalikan dan poinnya sudah masuk. Nilai si anak adalah 100. Seperti itu. Nah, itu untuk tugas ya dan materi latihan. Materi, tugas, kemudian latihan. Satu lagi webinar. Webinar ini bisa klik di webinar lalu mulai rapat sekarang. Ini lebih mudah. Ya. Ini lebih mudah, klik rapat sekarang. Ini silahkan judul, kasih judul. Seperti itu. Kemudian videonya bisa diaktifkan. Lalu audio komputer bisa di checklist dan lain sebagainya. Audio ruangan atau audio komputer bisa. Bergabung sekarang. Kita bisa memanggil si anak tersebut, meminta bergabung. Nah, maka si anak bisa masuk seperti ini. Gitu. Dan seperti video conference yang lainnya, ini bisa banyak yang bisa ditampilkan ya. Bisa menjadikan sorotan dan lain sebagainya, terutama apabila ibu dan bapak ingin menjelaskan, ini bisa melakukan share screen. Share screen ini apabila ibu dan bapak mau misalnya membuka materi, misalnya materinya dalam bentuk PowerPoint, kita coba, atau PDF ya, kita buka salah satu PDF. Nah, misalnya dari PDF itu kita akan melakukan share screen. Tinggal klik saja share screen, lalu pilih file mana yang tadi dibuka. Nah, seperti itu. Nah, apabila muncul seperti ini bisa di-mute saja. Jadi menyuruh anak untuk melakukan mute. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, materinya. Apabila selesai melakukan share screen, silahkan share screen-nya bisa diakhiri. Di close. Nah, seperti itu. Itu untuk webinar. Untuk mengakhirinya, bisa akhiri rapat.
ada bedanya antara tinggalkan dengan akhiri. Kalau tinggalkan, ini webinar masih bisa berlangsung tanpa kita. Tetapi kalau akhiri rapat, semuanya keluar dari webinar ini. Seperti itu ya. Jadi untuk mengakhiri, pastikan untuk akhiri rapat, bukan tinggalkan. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, webinar juga bisa kita jadwalkan. Jadwalkan rapat. Misalnya jadwal saya setiap PKA itu saya jadwalnya setiap hari Jumat jam 11.09 misalnya. 11.09 sampai jam berapa atau sepanjang hari. Kalau sepanjang hari itu full time, berarti sampai akhir. Atau sampai jam berapa? Jam 11.09 sampai jam 12 misalnya. Nah, ini berulang bisa setiap hari. Bisa harian, bisa mingguan. Kalau mingguan ini setiap hari Jumat nanti akan masuk ke jadwalnya. Gitu. Kita coba jam 11:10 saja. Gitu. Nah, kemudian bisa bulanan, tahunan, dan lain sebagainya. Kalau harian tiap hari ya. Atau setiap hari kerja berarti dari Senin sampai Jumat akan berulang. Selain hari itu tidak akan ada jadwal. Jadi kalau jadwalnya tetap jam segitu di hari Senin sampai Jumat, ya kita bisa menjadwalkan setiap hari kerja. Kalau harian, ya harian. Harian itu setiap hari, mau Sabtu Minggu itu tetap dijadwalkan. Kalau mingguan setiap hari yang sama. Jadi setiap hari Jumat itu akan ada notifikasi. Ini silahkan keterangan mau ditambahkan atau enggak. Peserta wajib ini bisa ditambahkan atau enggak. Nah, kalau ditambahkan peserta wajib itu akan ada notifikasi ke anak. Seperti itu. Kirim saja, maka akan muncul jadwal pertemuan seperti ini. Setiap hari Jumat jam 11:10 sudah dijadwalkan. Selain di sini, jadwal juga bisa dilihat di kalender. Jadi di kalender itu masuk, nah seperti ini tampilannya. Jumat jam 8. Nah, kalau dalam harian seperti ini. Senin sampai Jumat, kita coba di Jumat berikutnya. Ini sudah ada jadwal otomatis ditambahkan. Jadi kalau jadwal itu cukup satu hari menambahkan, itu otomatis untuk semuanya. Nah, seperti itu. Sekarang kita kembali lagi ke webinar tadi. Seperti ini. Ini ada jadwal rapat. Tuh, notifikasi, Bos. Nah, setelah dijadwalkan, tadi, bagaimana memulainya? Ini memulainya kita bisa masuk ke kalender lalu gabung. Jadi nanti kalau Ibu dan Bapak ada jadwal di sini, ini muncul semuanya. Senin hari jadwalnya jam berapa, Selasa jam berapa, Rabu jam berapa, di kelas mana. Tinggal nanti muncul seperti ini. Tinggal gabung saja. Nah, untuk bergabung sama seperti tadi untuk memulainya. Seperti itu. Ya, itu bedanya. Jadi kalau Meet Now itu mulai sekarang itu dari menu Teams, itu bisa klik rapat langsung, rapat sekarang. Kalau dijadwalkan, ini
kita memulainya di menu kalender. Jadi ketika kalender itu ada nanti jadwal yang telah Ibu Bapak buat, ya. Misalnya setiap minggu seperti ini, kalau berulang mingguan ya, di jam yang sama, di hari yang sama itu muncul, tinggal gabung saja untuk memulainya. Seperti itu. Untuk menggabungnya ini sama seperti yang tadi. Itu. Mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan terkait Microsoft Teams, silahkan bisa menghubungi saya atau operator yang lainnya untuk memandu Ibu dan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.